selalu masyarakat itu diindoktrinasi bahwa ini adalah proyeknya Agung Sedayu. Ini yang punya Aguan, ini Agung Sedayu. 2014 itu ternyata pagar-pagar itu sudah ada. Baru-baru ini, nama Sedayu Agung Group menjadi perbincangan publik setelah dikaitkan dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB di kawasan Pagar Laut, Tangerang. Perusahaan properti ini mengakui bahwa SHGB tersebut memang milik mereka. Kuasa hukum Sedayu Agung Group, Muanas Alaidit, menyebut bahwa wilayah yang kini terkena abrasi dulunya merupakan daratan. Hal ini katanya didukung oleh dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1992. Muanas juga menyinggung pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang memerintahkan Dirjenas BPN untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial. Tujuannya adalah memastikan apakah SHGB tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai Desa Kohot. Dengan 3 speedboat kalau nggak salah waktu itu, mulai dari Dadap kita menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang sampai ke Kronjo, dan kemudian singgah di Tanjung Kait, Timau, untuk diskusi dengan para perwakilan nelayan pada saat itu maupun perwakilan petani ya kalau nggak salah. Kalau dari foto-fotonya ya, karena saya juga lupa. Nah, ternyata rekan wartawan yang mengirim foto tersebut mengingatkan saya ketika 2014 itu ternyata pagar-pagar itu sudah ada. Tapi kita tidak fokus kepada pagar itu. Ya. Di foto itu hanya menginformasikan saja sebetulnya teman wartawan yang mengirim foto-foto tersebut di 2014 menginformasikan kepada saya bahwa ternyata Bang, ketika kita jalan-jalan itu di pesisir pantai itu di belakang juga sudah banyak pagar-pagar bambu ya, dan diperkirakan kalau lihat dari fotonya sih antara Dadap sampai ke Teluk Naga, mungkin ke perbatasan Paku Haji. Seingat saya mungkin sampai perbatasan antara Teluk Naga sampai Paku Haji aja. Siapa yang pasang, tujuannya apa, kita juga tidak tahu pada saat itu. Dan semuanya juga tidak fokus kepada apa yang terjadi di tengah laut tersebut. Itu juga mungkin jaraknya antara 500 meter atau lebih dari bibir pantai ya. Karena setahu saya kalau dilihat dari iring-iringan speedboat kita, pagarnya ada di sebelah kanan, sementara sebelah kiri itu pesisir pantai kan. Dan kita kan sedang fokus kepada pesisir pantai kita, yang kita lihat di mana air lautnya sudah bercampur dengan lumpur, sampah di mana-mana, abrasi yang sudah masif di pesisir Kabupaten Tangerang, erosi dari sungai-sungai kita, termasuk Sungai Cisadane yang paling banyak terjadi erosi di dinding sungai, kemudian juga menipisnya hutan-hutan mangrove. Ya, nah inilah yang 2014. Cerita mengenai 2014 ini hanya sekedar informasi aja ya. Kemudian foto-foto itu diupload oleh Wanas kan, juga oleh beberapa rekan. Jadi saya menjelaskan saja itu hanya sebagai informasi, di mana pada saat itu pun 2014 kita juga nggak fokus. Di tengah isu ini, nama Sugianto Kusuma atau yang lebih dikenal sebagai Aguan ikut menjadi perhatian. Ada semacam indoktrinasi. Ada satu entitas usaha yang luar biasa raksasa, korporasi yang luar biasa ini. Korporasinya Aguan lah. Ya, ya boleh dibilang itu karena ini sudah rahasia publik gitu ya. Dan itu melekat. Apapun pembangunannya di sana selalu masyarakat itu diindoktrinasi bahwa ini adalah proyeknya Agung Sedayu. Ini yang punya Aguan, ini Agung Sedayu. Sehingga nggak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Gitu ya. Jangankan kamu, yang berbintang pun akan digeser. Aguan ini segala-galanya. Segala-galanya. Jadi diciptakan mitos ya. Diciptakan mitos seperti bahwa Aguan itu. ini orang luar biasa. Orang luar biasa. Semua dia bisa perintah. Ya. Biar polisi, biar tentara. Betul. Ya? Itu yang selalu dimasukkan ke dalam benak orang Banten. Tapi satu hal, orang Banten juga tahu mitologi Tiongkok. Bahwa satu-satunya hewan yang bisa menandingi naga itu adalah harimau atau macan. Nah, di Banten ini ada maung. Wah, menarik ya. Ada maung ya. Maung. Jadi satu-satunya yang bisa menandingi itu maung, macan itu. Dan kita jangan lupa bahwa naga itu mitos.
Mitos. Ya? Mitos. Jadi Aguan ini dianggap seorang yang kuat sekali. Ya. Ini mitos juga. Mitos bagi rakyat Banten sebenarnya. Oke. Karena yang tetap eksis itu Maungnya. Maung tetap ada sampai sekarang kan begitu. Aguan lahir di Palembang pada 10 Januari 1991 dengan nama asli Guo Zaiyuan, adalah seorang konglomerat di bidang properti. Ia mendirikan Agung Sedayu Group pada tahun 1971. Awalnya perusahaan ini hanya bergerak di bidang kontraktor untuk pertokoan sederhana. Namun kini Agung Sedayu Group telah berkembang pesat dan memiliki banyak properti besar seperti hotel, mall, apartemen, hingga kawasan industri dan township. Beberapa proyek perumahan terkenal dari Agung Sedayu Group meliputi Green Lake City, Grand Galaxy City, Puri Mansion, dan banyak lagi. Selain itu, mereka juga memiliki properti seperti Gading Square, Ancol Mansion, hingga kawasan elit seperti Pantai Indah Kapuk. Dengan semua pencapaian tersebut, tidak heran jika kekayaan Aguan terbilang fantastis. Namun, di balik kesuksesannya, Aguan juga dikenal aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Ia banyak terlibat di Yayasan Budat Suci, tempat di mana ia menghabiskan waktunya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.